Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi kita di channel Ngopi Online. Ngopi Online. Ngopi online, I-nya 4. Jadi ngopi online dengan I4 tuh ngasah otak, pakai imajinasi, inspirasi, ilmu, dan iman. Harus pakai iman agar kita tidak tersesat dan disesatkan. Karena kita semua orang pasti ada keyakinan atau agama. Baik Bapak Ibu, cerita kita didahulukan dulu dengan ngopi dulu. Excuse me, permisi Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi cerita kita sekarang ini agak menarik nih. Ini agak aneh nih. Judulnya Kesaktian Kerinci. Hello, membahas kesaktian kerinci. Kita membahas kesaktian kerinci ini bukan di warung kopi jalanan. Kita membahas kesaktian kerinci di warung kopi kampus. Hello, kesaktian dibicarakan di dalam dunia kampus yang penuh empiris dan penuh pengalaman dan bukti. Gak logika, payah masuk akal berbicara kesaktian tetapi di ranah ilmiah. Bagaimana logikanya? Ngopi dulu. Jadi begini Bapak Ibu, kita kenal dengan arti bahasa dari kesaktian. Sakti, kita dengar, orang itu sakti, ilmunya banyak. Istilahnya tuh kalau kita berbicara dengan kesaktian, itu berbicara dengan gaib mungkin, dengan sihir mungkin, bisa jadi dengan ilmu-ilmu yang di luar kemampuan logika. Kalau kita bicara kesaktian kerinci di warung kopi jalanan, luas, tak terbatas, bahkan cenderung antitesis. Tapi kalau kita cerita kesaktian kerinci masuk ke ranah kampus online, gimana ceritanya? Nah, baik Bapak Ibu. Kesaktian kerinci, kalau kita orang awam pasti berbicaranya tuh, ini cerita kesaktian kerinci ini ada dua nih. Apakah cerita ilmu hitam? Apakah cerita ilmu putih? Nah, kalau kita cerita kesaktian kerinci di warung kopi jalanan, ya asumsinya ada itu. Wah, ini pasti kalau ada ilmu putih, ilmu hitam nih, magic nih, gaib nih, sihir nih, atau karomah nih. Tapi kalau kita bicara kesaktian kerinci diceritakan ke kampus online, warung kampus online, itu ada logikanya, ada penalarannya dan bisa masuk akal. Cerita ilmu gaib, ilmu hitam, ilmu putih masuk ke dunia kampus, warung kopi kampus, bisa ceritanya logika. Itu ilmu apa yang dipakai? Nah, kalau di warung kopi jalanan, kita pasti persepsi kesaktian kerinci ini pasti ilmunya ilmu hitam atau ilmu putih, logikanya ya. Tapi kalau kita berbicara masuk dalam dunia warung kopi kampus online, menceritakan kesaktian kerinci, maka kita pakai ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara kesaktian kerinci di warung kopi jalan, pakai duganya pasti ilmu hitam atau ilmu putih. Tapi kalau kita tuh pakai ke warung kampus online, pasti pakai kita ilmu pengetahuan, saintif, ilmiah, dan akademisi. Jadi langsung saja pertanyaannya, apa sih kesaktian kerinci yang berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih? Ada. Ini ceritanya memang logika, nanti kita bisa masukkan ke ranah ilmiah, ranah saintif dengan persamaan. Tapi ini pengalaman saya. Saya masuk ke kerinci itu di 2016, tepatnya saya bekerja
di Kerinci mulai 2016. Saya tahu Kerinci ini sakti. Saya harus dapat kesaktian itu. Tapi saya tidak menggunakan kegaiban atau kemajikan. Saya memakainya pakai ilmu pengetahuan yang berangkat dari kearifan lokal Kerinci tadi. Apa itu kesaktian Kerinci yang saya pakai tetapi tidak magic, tidak gaib, tapi masuk karena ilmu pengetahuan? Saya sering mendengar istilah-istilah di Kerinci ini dalam kearifan lokalnya. Yang pertama, kesaktian Kerinci yang saya dapat itu tanpa gaib ya, dan masuk akal ya, yaitu istilahnya kesaktian itu adalah ajun arah. Nah, ini istilah Kerinci. Mungkin di wilayah lain sama. Ajun arah itu digunakan bagi masyarakat adat Kerinci ini untuk meminta sesuatu atau memiliki sesuatu, pengen tahu sesuatu, mereka harus melakukan ajun arah. Di sini saya pakai dalam pekerjaan saya yang pakai logika. Saya menggunakan model ajun arah itu dalam pekerjaan saya. Apa sih sebenarnya ajun arah itu? Ajun dan arah. Jadi memohon pengarahan kalau bahasa logikanya. Jadi saya bekerja di Kerinci ini, di awalnya itu saya melakukan mohon arahan. Nah, jadi begini. Pengalaman saya sebagai pendamping BUMDes pada tahun 2016 itu bekerja sebagai untuk membangun BUMDes di Kerinci di 2016. Setelah saya data, cuma sekitar 13 BUMDes yang ada di Kerinci dari 285 desa. Dari 13 sekitar 16 BUMDes yang ada di Kerinci, itu cuma 2 lah yang aktif. Nah, karena saya ini tugasnya hanya mendampingkan BUMDes agar bisa berjalan, saya melakukan ajun arah. Saya melakukan mohon pengarahan. Jadi saya belajar tentang BUMDes. Di BUMDes yang sudah ada itu waktu itu sudah maju di Kecamatan Siulak, Desa Dusun Dalam. Nah, saya situ ajun arah, saya bertanya, saya mohon arahan bagaimana membuat BUMDes, bagaimana memajukan BUMDes sehingga BUMDes yang di Dusun Dalam ini bisa maju. Ini kan namanya proses ajun arah, tidak gaib kan, tidak magic kan, tidak ilmu hitam kan. Ini bahkan namanya ilmu pengetahuan. Kalau bahasa dalam manajemen sumber daya manusia, jadi ajun arah itu diakademisikan atau diilmiahkan sama dengan koordinasi. Nah, itu kan udah hubungan ilmu pengetahuan. Saya berkoordinasi bagaimana cara melakukan BUMDes itu, apa BUMDes itu, bagaimana menjalankan BUMDes itu ke desa Dusun Dalam. Saya belajar. Nah, itu kesaktian Kerinci yang saya pakai. Setelah saya ajun arah, jadi kesaktian Kerinci yang kedua, saya dapat lagi. Istilahnya tuh setelah saya ajun arah kan tentu saya memiliki pemahaman yang banyak tentang BUMDes, seluk-beluk BUMDes sudah dapat. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya pinter dong, saya paham dong tentang BUMDes itu. Nah, kesaktian Kerinci yang saya pakai yang kedua ada namanya istilahnya Morageo. Kata orang Kerinci itu Morageo. Itu kesaktian Kerinci yang tidak gaib, tetapi itu ilmiah. Kalau dalam bahasa logikanya Morageo itu jangan ragu-ragu. Artinya kalau jangan ragu-ragu, semangat. Itu artinya. Jadi artinya kita kan yakin bahwa kita setelah dapat ajun arah kita udah nggak ragu lagi mau lagi gitu. Kita kan udah punya pengetahuan yang diarahkan oleh orang yang berpengalaman. Nah, itu. Jadi saya lakukan lah ketika itu saya sudah ngajun arah dengan kondisi pada tahun 2016 itu cuma 13 BUMDes. 16 BUMDes. Saya lakukan namanya sosialisasi dengan Morageo. Dengan gagah berani, dengan keyakinan, pantang menyerah, maju terus. Akhirnya saya semangat. BUMDes yang saya sosialisasikan, saya bantu dampingi, pembentukan, pengembangan mulai tumbuh. Di 2017 itu sudah mulai 100 loh. Dari 2016 itu cuma sekitar 16 sampai 13, di 2017-18 itu sudah 100 unit BUMDes yang terbentuk. Karena saya udah tahu tuh tentang BUMDes, saya sosialisasinya kan enak, kan muncul Morageo, tidak ada ragu lagi saya. Nah, di 2020 ini ada sekitar BUMDes itu terbentuk sebanyak 215 unit dengan 3 kategori, ada yang maju, ada yang berkembang, ada yang mati suri. Dari akibat ajun arah, kemudian Morageo, BUMDes naik menjadi
215-an. Ini kesaktian ketiga yang kerinci yang saya dapat. Kesaktian kerinci yang ketiga dapat itu, istilah kerinci itu namanya dune. Dune itu istilahnya trending, ikut-ikutan atau terinspirasi, atau istilahnya bahasa lain tuh efek bola salju atau efek bola domino. Jadi ketika saya mendapatkan Ajun Ara, tanpa ragu-ragu lagi atau mau ragu, saya melakukan sosialisasi, dan ternyata sosialisasi saya ini berkembang. Ini namanya dune. Istilahnya tuh menjadi banyak atau jadi tren, jadi ikut-ikutan. Kalau bahasa lokalnya dune itu ikut-ikutan. Nah, ketiga itulah kesaktian yang saya pakai di kerinci ini untuk bekerja. Jadi Bapak Ibu, kesaktian kerinci bukan ilmu gaib, bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih, tapi sakti itu bisa dibuat ke dalam ilmu pengetahuan. Moragel, dune, Ajun Ara. Itulah kesaktian kerinci yang saya gunakan sebagai ilmu pengetahuan dalam memajukan kerja saya, dan alhamdulillah signifikan pertumbuhannya dune tadi. Nah, jadi so we break just moment to drink coffee. Permisi. Jadi sakti emang kerinci, tapi kita tidak pakai yang pakai metafisikanya ya, tapi kita pakai ilmiahnya ya, pakai knowledge scientificnya ya, pakai pengetahuan tadi. Ajun Ara, Moragel, dan dune. Kalau variabel ini Bapak Ibu pakai, insya Allah pekerjaan Bapak bisa berhasil. Nah, ini tinggal kita menunggu apakah bisa nantinya Moragel, Ajun Ara, dune itu sebagai variabel dalam manajemen sumber daya manusia, sebagai novelty bagi mereka yang menulis dokter. Bisa saja, karena ini kan unsur manajemen sumber daya manusia, tapi tentu diteliti, dikaji. Hasil telitian ini mungkin bisa aja bisa diadopsi atau digunakan oleh orang banyak. Jadi itu cerita kita tentang kesaktian kerinci menggunakan ilmu pengetahuan. Oke Bapak Ibu, semoga menambah kecerahan Bapak Ibu untuk menjernihkan pemikiran agar bisa mensukseskan kehidupan. Oke Bapak Ibu, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.